Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang menghindari sikap bodoh dan menumbuhkan sikap kontrol diri serta sajaah dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Nurul Alia. Nama saya Nur Sabila. Nama saya Muhammad Fakiruddin. Yang pertama, pengertian badan. Pengertian badan merupakan salah satu sifat tercela yang biasa diartikan sebagai kemarahan atau amarah yang biasa disebut dengan emosian. Gadap biasanya tumbuh akibat kurangnya kebiasaan. Kebiasaan untuk harus mengontrol diri dan terbiasa mengekspresikan kemarahan secara berlebihan tanpa adanya batasan yang dikeluarkan. Cara-cara menghindari sikap bodoh. Yang pertama, biasakan untuk menahan diri serta memberi batasan kepada diri sendiri agar tidak terlalu mudah mengekspresikan kemarahan dengan berpikir jernih. Lalu yang kedua, hindari orang atau lingkungan yang mendukung sifat-sifat tercela. Seperti contohnya membiarkan orang lain mengekspresikan amarah tanpa adanya batasan serta situasi yang memicu kemarahan. Yang ketiga, senantiasa berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari amarah diri yang membara seperti api. Lalu yang keempat, tinggalkan amarah dengan cara berwudu. Dan yang terakhir, membaca dan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran untuk menenangkan hati dan jiwa dari amarah. Selanjutnya, menyimpulkan sikap kontrol diri serta syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita perlu mengontrol diri sendiri? Karena untuk menghindari sikap gadap. Sikap gadap adalah sikap yang perlu kita hindari karena itu merupakan sikap tercela yang dalam ajaran Islam. Bagaimana caranya? Yang pertama, menahan emosi saat mendapat celaan dari orang lain. Yang kedua, tidak mudah terpancing oleh perkataan orang lain yang berniat untuk memancing amarah kita. Yang ketiga, mengambil keputusan yang bijaksana dalam menghadapi situasi tertentu. Dan yang terakhir, tidak terlalu gegabah dalam mengambil keputusan serta mengekspresikan pendapat dalam situasi tertentu. Lalu menimbulkan sikap sajaah dalam kehidupan sehari-hari. Sajaah merupakan sikap keberanian dalam mengungkapkan sesuatu yang benar dan nyata faktanya. Yang pertama, berani mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya secara kritis di depan umum. Yang kedua, berani membela teman yang diintimidasi atau bullying dan lain-lain. Yang ketiga, berani menolak ajakan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Lalu yang keempat, berani mengakui atas kesalahan yang sudah diperbuat. Dan yang terakhir, berani menghadapi budaya dan berani mengambil keputusan. Manfaat memiliki sikap kontrol diri menurut ajaran Islam. Pertama, menjaga kehormatan diri, terhindar dari perbuatan yang tidak baik dan merugikan, dan menjaga nama baik diri sendiri serta keluarga. Yang kedua, tidak mudah terjerumus ke dalam hal yang dapat menyakiti orang lain maupun diri sendiri, secara fisik maupun emosional. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan jernih, lebih mudah menemukan solusi yang terbaik dalam menghadapi beberapa masalah. Empat, meningkatkan kesabaran, memperkuat keimanan dan mampu meredam emosi. Yang kelima, membentuk pribadi yang lebih bertanggung jawab dan meningkatkan kualitas ibadah. Selanjutnya ada manfaat menerapkan sikap syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengembangkan sikap percaya diri. Yang kedua, mendorong kejujuran serta menciptakan kenyamanan dan ketenangan hati. Yang ketiga, terhindar dalam perbuatan tercela sehingga membawa kebaikan bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, dapat dipercaya orang lain sehingga membangun hubungan yang baik dan masyarakat yang kuat karena memiliki sikap yang berani dan jujur. Dan yang terakhir, mendapat pahala dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Fatih dari kelompok 10. Saya akan bertanya, apa manfaat memiliki sikap sajaah berani dalam menegakkan di lingkungan sekolah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 5 ingin bertanya, bagaimana jika kita tidak menerapkan sikap sajaah dalam kehidupan sehari-hari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafidaya dari kelompok 2. Saya izin bertanya, mengapa seseorang yang memiliki kontrol diri lebih mudah menghindari sikap gadap? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Marta Sadari dari kelompok 1. Pertanyaan saya, apa dampak syaja'ah bagi pelakunya dan apa dampak bagi lingkungan sekitar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menumbuhkan sikap kontrol diri dan syaja'ah agar terhindar dari perbuatan ceroboh? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4. Saya ingin tanya, bagaimana contoh sikap kontrol diri ketika sedang emosi terhadap teman? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madina Gitapia. Saya berwakilan dari kelompok 7. Pertanyaannya yaitu, apa dampak negatif yang terhadap diri sendiri dan orang lain? Terima kasih. Tiga. Perkenalkan, nama saya Jinan Liman dari kelompok 3. Ingin menanya bagaimana apa akibat buruk dari sikap gadap terhadap diri sendiri dan orang lain. Lagi ulang nih. Perkenalkan, nama saya Jinan Liman dari kelompok 3. Ingin bertanya bagaimana hubungan antara menghindari gadap dengan sikap kontrol diri. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah dari kelompok dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa sikap gadap perlu dihindari dalam kehidupan sehari-hari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hazami dari kelompok 6. Saya menanya, apa manfaat memiliki sikap kontrol diri dan syaja'ah dalam pergaulan sehari-hari? Salam warahmatullahi Saya wabarakatuh. akan menjawab pertanyaan dari Raja kelompok 10. Apa manfaat memiliki sikap syaja'ah berani dalam kebaikan di lingkungan sekolah? Manfaatnya yaitu memiliki sikap syaja'ah di sekolah adalah membuat kita berani berkata jujur, membela kebenaran, disiplin, dan percaya diri dalam melakukan hal baik. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari kita kelompok 5. Bagaimana jika kita tidak menerapkan sikap syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, muncullah sikap penakut. Yang kedua, lemahnya penegakan hukum atau kebenaran. Yang ketiga, mudah terombang-ambing atau putus identitas. Yang keempat, hilangnya kepercayaan diri dan harga diri. Yang kelima, terhambatnya kemajuan dan inovasi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Faris dari kelompok 1. Apa dampak syaja'ah bagi pelaku dan apa dampaknya bagi lingkungan sekitarnya? Dampak bagi pelaku akan mendapat ketenangan batin. Dan yang kedua, integritas dan kepercayaan diri orang. Yang ketiga, ketangguhan. Yang keempat, kesehatan mental yang lebih baik. Dan yang kelima, kemajuan karir atau hidup. Dampak bagi lingkungannya atau karir. Yang pertama, terciptanya keadilan. Yang kedua, terhentinya kemungkaran. Yang ketiga, menjadi inspirasi. Dan yang keempat, keamanan dan ketertiban. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfi kelompok 8. Bagaimana cara menumbuhkan sikap kontrol diri dan syaja'ah agar terhindar dari perbuatan ceroboh? Cara menumbuhkan kontrol diri dan syaja'ah adalah berpikir sebelum bertindak, melatih kesabaran, mendekatkan diri kepada Allah, serta membiasakan berani dalam hal kebaikan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kita kelompok 10. Apa dampak negatif dari sikap gadap terhadap diri sendiri dan orang lain? Yang pertama, untuk diri sendiri yaitu akan kerusakan kesehatan fisik. Dan yang kedua, amarahnya seringkali membuat seseorang bertindak atau berucap tanpa berpikir. Yang ketiga, hilangnya logika dan akal sehat. Yang keempat, hambatan spiritual. Dampak negatif bagi orang lain. Yang pertama, rusaknya hubungan silaturahmi. Yang kedua, menciptakan rasa takut dan tidak nyaman. Yang ketiga, memicu pertikaian dan dendam. Selanjutnya saya akan menjawab dari kelompok Alfa yaitu kelompok 2. Mengapa seseorang yang memiliki kontrol diri lebih mudah menghindari sikap gadap? Karena orang yang memiliki kontrol diri mampu mengendalikan emosi dan pikirannya sehingga tidak mudah marah atau bertindak berlebihan. Lanjut pertanyaan ke-7 dari CP kelompok 1.
Mengapa sikap bodoh perlu dihindari dalam kehidupan sehari-hari? Sikap bodoh perlu dihindari karena dapat menyebabkan permusuhan, perkataan kasar, tindakan ceroboh, dan merusak hubungan dengan orang lain atau antar individu. Lalu pertanyaan ke-8 dari Reno kelompok 6. Apa manfaat memiliki sikap kontrol diri dan sajaah dalam pergaulan sehari-hari? Manfaat memiliki kontrol diri dan sajaah dalam pergaulan sehari-hari adalah membuat kita lebih dihargai, mampu memilih teman yang baik, berani menolak ajakan buruk, dan menjaga hubungan tetap harmonis. Lanjut pertanyaan terakhir dari Zidan kelompok 3. Bagaimana hubungan antara menghindari bodoh dengan sikap kontrol diri? Hubungan adalah dengan memiliki kontrol diri, seseorang dapat mengendalikan emosi sehingga mampu menghindari sikap bodoh atau marah berlebihan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.